Masih di Learning Objective 2, menyusun jurnal untuk perusahaan jasa. Ini fokus di persekutuan ya, atau partnership. Kita langsung aja ke contoh. Bagaimana jika ada transaksi dan bagaimana mencatatnya di mekanisme debit dan kredit. Oke, transaksi pertama ini pada bulan Oktober tanggal 1. Dua orang sahabat, Pio dan Nera, menginvestasikan uangnya masing-masing $5.000 di advertising company namanya Pioneer Advertising Agency. Nah, efeknya ke jurnal gimana? Efeknya ke debit dan kredit gimana? Ini berarti kan cash-nya bertambah ya. Cash bertambah dicatat di sisi mana? Cash bertambah dicatat di sisi debit, oke, dan capital bertambah dicatat di sisi kredit. Gitu. Jadi cash bertambah di sisi debit dan capital bertambah di sisi kredit. Kita lihat apakah sisi debit dan sisi kredit sudah balance sama-sama 10.000 ya. Ingat ya, sisi kredit itu menjorok ke kiri dan sisi debit itu menjorok ke kiri dan sisi kredit itu menjorok ke kanan ya. Jadi nyatetnya nanti begini. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke, nah. Transaksi kedua. Masih di tanggal yang sama, tanggal 1 Oktober, si Pioneer ini membeli equipment. Harganya 5.000 dalam bentuk secara utang. Itu ya. Ini utangnya jatuh temponya 3 bulan dengan bunga 12%. Oke, berarti apa yang bertambah? Kalau beli equipment, berarti equipmentnya bertambah ya. Equipment kalau bertambah dicatat di sisi debit, good. Kemudian utangnya bertambah, utang berupa notes payable. Utang kalau bertambah dicatat di sisi kredit, gitu. Berarti mencatatnya adalah equipment pada notes payable sebesar 5.000. Oke, gampang ya. Lalu transaksi ketiga. Pada bulan Oktober, masih bulan Oktober tapi di tanggal 2, Pioneer menerima 1.200 cash advance dari kliennya. Cash advance ini artinya apa? DP, diterima di muka. Pendapatan diterima di muka untuk advertising service yang akan dilengkapi tanggal 31 Desember. Maksudnya ini kita dapat kerjaan dari klien, udah kita terima uangnya di tanggal 2, tapi baru akan dikerjakan di akhir bulan. Nah, ini artinya apa? Ini kan berarti kan pendapatan diterima di muka, unearned revenue. Unearned revenue itu part of apa? Part of liability. Ingat kan ya, dia utang kerja, liability. Nah, kalau liability bertambah, berarti dia akan dicatat di sisi kredit ya, gitu. Berarti nanti kreditnya adalah unearned revenue, debitnya apa? Yang kamu terima apa? Berupa cash kan? Oke, berarti nanti cashnya bertambah dicatat di sisi debit sebesar 1.200 dan utang kamu bertambah, utang kerja ya, berupa unearned service revenue sebesar 1.200. Unearned service revenue sebesar 1.200. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, lalu di tanggal 3 Pioneer membayar sewa tokonya untuk hanya 1 bulan itu 900. Nah, sewa toko ini kalau cuma 1 bulan, ini boleh kamu langsung aku sebagai expense. Nah, berarti kalau expense bertambah dicatat di sisi mana? Expense itu mengurangi equity loh. Oke, berarti kalau expense bertambah, dia dicatat di sisi debit. Oke, karena kamu bayar secara tunai, berarti cash-nya berkurang. Kalau cash berkurang dicatat di sisi kredit. Gitu. Rent expense-nya bertambah dicatat di sisi debit, cash berkurang dicatat di sisi kredit. Oke. Paham? Lanjut. Oke, tanggal 4 Pioneer membayar $600 untuk asuransi 1 tahun.
Oke, nah asuransinya untuk 1 tahun sampai bulan September 30 di tahun depan. Tapi dibayarnya di tanggal 4. Maka di tanggal 4 Oktober ini, transaksi apa yang dicatat? Kamu udah bayar, berarti cash kamu berkurang kan? Cash berkurang dicatat di kredit. Oke, nah ini 1 year insurance artinya apa? Ini kan semacam asuransi dibayar di muka. Ini semacam prepaid expense. Prepaid expense itu kan part of asset ya. Aset bertambah dicatat di sisi debit. Good. Berarti mencatatnya adalah prepaid insurance debit dan cash kredit. Oke, lanjut. Nah, pada bulan Oktober tanggal 5, Pioneer membeli supply dari advertising material on account. Oke, beli supply tapi utang sebesar 2.500. Berarti asetnya berupa supply bertambah. Dia dicatat di sisi debit ya. Oke, karena ini utang, berarti utangnya bertambah. Utang bertambah dicatat di sisi kredit sebesar 2.500. Jadi supply pada account payable 2.500. Mulai paham nih kayaknya nih. Oke, nah di tanggal 9 Oktober Pioneer itu meng-hire 4 karyawan yang akan mulai bekerja di tanggal 15. Nah, ini employee-nya ini akan dibayar $500 per orang ya. Dan pembayarannya dilakukan tanggal 26. Nah, transaksi tanggal 9 ini yang Pioneer hire 4 employee ini nyatetnya gimana? Apakah sudah mempengaruhi Ale? Baru hire loh, karena pekerjanya baru kerja tanggal 15. Apakah sudah mempengaruhi Ale? Belum Bu, karena belum mempengaruhi Ale, tidak usah dicatat di jurnal ya, no entry. Oke, selanjutnya tanggal 20 CPO apa sih Nera ya? Pio ya. Oke, Pio atau Nera ya, nanti yang withdrawn. Oke, kita lihat deh. Pokoknya salah satu dari mereka itu melakukan pengambilan pribadi sebesar $500. Nah, berarti kan ini cash-nya berkurang ya. Cash berkurang dicatat di sisi kredit. Oke, withdrawal atau drawing. Drawing itu kan mengurangi equity ya. Berarti kalau equity berkurang dicatat di sisi debit. Berarti nyatetnya gimana? Withdrawalnya Pio pada cash. Oke, lanjut. Nah, pada tanggal 26 Oktober, Pioneer membayar gaji yang 4 karyawan yang baru tadi. Itu totalnya 4.000. Nah, ini bayar gaji. Gaji itu kan beban ya. Jadi beban bertambah dicatat di sisi debit. Good. Karena membayar berarti cash-nya berkurang. Cash berkurang dicatat di sisi kredit. Good. Udah mulai paham. Nah, terakhir pada tanggal 31 Oktober si Pioneer ini menerima in cash from Copa Company untuk advertising provided in October. Jadi dia dapat cash dari klien karena kita sudah melayani klien. Oke, berarti cash kita bertambah ya. Cash kita bertambah dicatat di sisi debit. Oke, karena ini pendapatan, apa istilahnya, kita sudah menjual produk kita, sudah menjual jasa kita, sudah boleh kita akui sebagai pendapatan, sudah boleh kita akui sebagai revenue. Nah, revenue kalau bertambah dicatat di mana? Dicatat di kredit. Kenapa dia dicatat di kredit? Karena revenue mengurangi equity, ingat kan ya? Nah, ini dia. Cash pada service revenue sebesar 10.000. Nah, secara overall, nih, yang jurnal yang kita transaksi yang kita catat di jurnal itu bentuknya seperti ini. Bentuknya di jurnal umum. Kalau kamu lihat di sini ada date-nya, ada account title sama explanation. Explanation yang ada di ini ya. Ada di dalam kurung. Nah, ini ada referensinya. Referensinya ini nomor chart of account dan ini debit dan kreditnya.
Oke, jelas ya untuk menjurnal. Kita akan lanjut ke LO2.